Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJ bisa. Sesuai dengan janji kami hari kemarin, kami akan men-share kepada Anda cara yang benar dan tepat pemilihan lokasi proyek perumahan Anda. Oke, ikuti terus video berikut ini. Oke, sahabat properti, jumpa lagi dengan kami. Kita lanjut dengan sesi selanjutnya. Seperti janji kami adalah bagaimana melihat apakah daerah tersebut, tanah tersebut, lahan tersebut cocok untuk dijadikan pemukiman, proyek pemukiman dan perumahan, proyek pengembangan perumahan. Nah, proyek perumahan seperti apa yang cocok? Apakah rumah subsidi, komersil? Nah, ini tergantung situasi di lapangan. Oke, sahabat properti, berdasarkan pengalaman kami di lapangan, kami akan cek posisi titik koordinat daerah tanah tersebut berada di mana. Apakah dia berada di daerah komersil, daerah bisnis, daerah bisnis. Misalnya daerah bisnis itu dekat kemana-mana, dia dekat kota, dekat ada mall, ataunya dekat pasar, itu daerah bisnis. Atau dia dekat daerah industri, ada pabrik di sekitar situ, atau bisa jadi tanah tersebut jauh, daerah industri jauh, daerah bisnis jauh. Nah, dalam hal ini juga mempengaruhi kepada nilai pasar, nilai jual. Anda bayangkan kalau Anda ketemu tanah, lahan yang bagus untuk dijadikan garap proyek perumahan, deal dengan yang punya lahan, tapi lokasinya jauh kemana-mana. Mungkin orang yang mau beli juga mikir-mikir karena transportasi kejauhan, jauh di luar kota, tidak efisiensi, tidak efektif. Nah, ini juga menyangkut ke masalah penjualan nantinya. Oke, sahabat properti, setelah itu Anda akan cek. Setelah kita tahu bahwa daerah tersebut, lokasi tanah tersebut ternyata terletak di dekat daerah industri misalnya, itu bisa jadikan market pasar. Nah, kalau daerah industri banyak karyawan. Nah, banyak karyawan, Anda bisa jadikan itu market pasar Anda. Berarti itu bisa jadikan pemukiman untuk daerah menengah ke bawah, misalnya itu rumah subsidi. Atau kalau daerah-daerah, atau karena dia terletak daerah bisnis, pusat bisnis distrik kota, maka mungkin daerah tanah tersebut cocok untuk perumahan yang area komersil. Oke, sahabat properti, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Nah, yang pertama akan lakukan adalah Anda akan cek lokasi tersebut ke rencana tata ruang kota wilayah. Apakah Anda cek ke Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di kota Anda, kabupaten kota, biasanya di sana ada, kita bisa cek gratis, free. Bisa dibuka petanya apakah lokasi tanah tersebut yang Anda akan jadikan pengembangan proyek Anda, rencana tata ruang kotanya masuk ke pemukiman perumahan atau daerah industri atau daerah pertanian atau daerah perkebunan. Dan hal ini mempengaruhi kepada masalah perizinan. Syukur-syukur kalau daerah yang Anda bidik sebagai proyek Anda ini memang berada di lokasi daerah pemukiman dan perumahan, maka izinnya akan cepat keluar. Tapi kalau seandainya daerah yang akan Anda bidik jadikan pengembang perumahan tersebut, lokasi yang Anda jadikan proyek Anda tersebut ternyata rencana tata ruang kotanya bukan daerah pemukiman dan perumahan, bisa jadi daerah untuk daerah industri, maka sebaiknya Anda batalkan hal-hal yang lainnya, karena yang jelas daerah tersebut tidak akan diberi izin untuk pemukiman dan perumahan. Nah, selanjutnya setelah tata ruang kota wilayah oke, maka yang perlu Anda lihat adalah apakah daerah tersebut tanah lokasi pemukiman tersebut dilalui oleh kendaraan roda 4. Apakah aksesnya bisa dilalui oleh jalan umum? Yang jadi masalah kadang-kadang begini, sahabat properti, tanah yang ke lokasi tersebut bisa Anda lewati melalui tanah orang lain atau halaman orang lain, atau pemukiman daerah yang berbelok-belok. Ini juga bermasalah nantinya. Sebaiknya hindari yang begitu-begitu. Kalau bisa memang lahan tanah yang akan Anda jadikan
proyek tersebut memang langsung bisa diakses oleh kendaraan roda 4, jalannya memang jalan Pemda. Oke. Selanjutnya setelah itu oke, maka Anda lanjut ke Anda lihat daerah tersebut bebas banjir atau tidak. Nah, untuk mengetahui daerah tersebut bebas banjir atau tidak, Anda bisa tanya-tanya ke warga yang telah lama tinggal di sekitar situ. Biasanya warga yang sudah lama tinggal di sekitar, Anda lakukan interview, wawancara kecil-kecilan, tanya kalau terjadi hujan di sini sampai 1 minggu, kira-kira airnya berapa meter. Nah, dari situ Anda akan melihat, akan tahu daerah tersebut bebas banjir atau tidak. Kalau bebas banjir, lewat jalan terus, ikuti terus. Nah, selanjutnya Anda juga perhatikan apakah lahan tersebut bekas tanah timbunan, tanah pertanian, tanah perkebunan, atau bekas tanah longsor. Ini penting Anda perhatikan karena ini bernyangkut juga ke masalah biaya nantinya. Kalau daerahnya bekas tanah timbunan, berarti nanti akan terjadi pondasinya tidak akan kuat. Biasanya tanah timbunan itu akan goyang di bawahnya. Anda tidak akan nemu tanah dasarnya. Nah, yang sebaiknya itu dicari adalah daerah bekas pertanian dan perkebunan. Tanahnya masih tanah asli. Oke, sahabat properti juga. Selanjutnya hindari kemiringan tanah yang terlalu terjal, misalnya 45 derajat, 65 derajat. Bisa juga sih dijadikan pemukiman perumahan, tapi membutuhkan biaya yang sangat besar. Atau kecuramannya terlalu curam, misalnya 45 derajat, 60 derajat. Anda menimbunnya juga terlalu banyak timbunan, butuh biaya yang besar. Oke, selanjutnya Anda lihat apakah di tanah tersebut sudah ada jaringan listrik. Nah, ini sangat membantu infrastruktur. Kalau daerah tersebut tanah yang akan jadi lokasi tersebut setelah ada infrastruktur seperti jaringan listrik, ini sangat membantu sekali. Artinya Anda tidak usah repot-repot lagi karena daerah tersebut akan Anda jadikan pemukiman perumahan, maka tentu saja masalah penerangan berhubungan dengan PLN. Nah, apalagi kalau sudah ada tiang-tiang listrik di sekitar situ, infrastrukturnya ini akan sangat memudahkan sekali untuk masukkan lampu penerangan ke perumahan dan pemukiman proyek Anda nantinya. Oke, sahabat properti, selanjutnya yang perlu Anda perhatikan adalah air bersih. Apakah di situ air bersihnya sudah melewati pump, atau air sumur bor, atau air sumur. Nah, ini perlu Anda perhatikan juga. Kalau air sumur, Anda perlu cek sumurnya seperti apa. Anda perlu tanya-tanya sumur orang di sekitar lingkungan tersebut. Kalau dia pakai jet pump, sekitar berapa meter baru dapat air. Nah, kalau terjadi kemarau misalnya 3 bulan 4 bulan, apakah daerah tersebut masih ada air sumurnya? Oke, sangat penting. Selanjutnya yang perlu Anda perhatikan adalah air buangan, drainase. Apakah daerah tanah tersebut yang akan dijadikan pemukiman proyek Anda nantinya ada jalan air untuk drainase air buangan. Nah, ini juga penting, sahabat properti. Oke, sahabat properti, itu saja yang bisa kami share kepada Anda. Kalau Anda ada lagi ide atau bahkan ide, kalau Anda punya pendapat yang lain, Anda boleh share di kolom komentar. Nanti kami akan share kepada Anda cara bernegosiasi dengan yang punya lahan. Nah, bagaimana kita bernegosiasi dengan yang punya lahan? Bernegosiasi dengan punya lahan arti tanahnya tidak Anda beli, Anda beli cash. Kalau Anda beli cash, Anda perlu negosiasi. Oke, sahabat properti, sekian, terima kasih. Share video ini ke teman dan sahabat Anda. Ikuti terus video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.